Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah bangun pagi badan sehat, seger. Di depan rumah juga ada anggur yang besar-besar yang bergelantungan seperti ini. Makin hari makin seger, makin hari makin besar, makin merona. Pohon-pohonnya juga makin hari tambah subur, tambah sehat, ijo royo-royo seperti ini lur. Calon-calon bibitnya juga tumbuh dengan baik, subur, hijau. Tentu akan menambah semangat dalam kita beraktivitas dan berkarya, juga berbagi ilmu bagi dulur-dulurku semuanya. Tidak lupa saya doakan untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada dan apapun yang sedang dikerjakan aktivitasnya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apapun. Amin. Bertemu lagi dengan kami Nisia Farm di Kampung Anggur Tengklek, Dusun Keposari, Kelurahan Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Agenda kita di pagi ini cukup banyak ya lur. Alhamdulillah cuacanya cerah, jadi makin semangat untuk beraktivitas dan makin semangat untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi dulur-dulurku semua. Ini sudah kita siapkan tangki untuk menyemprot rumput dan ini adalah herbisida, ini adalah obatnya lur. Kita akan menyemprot semua rumput yang ada di sini. Ini sangat luas lur. Luasnya sekitaran 1000 meter. Nah, ini nanti kita akan semprot semua sebagai langkah awal. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembuatan bedeng dan pembuatan lubang untuk tanam anggur. Karena di sepanjang ini nantinya kita akan rencanakan kita akan tanam anggur dengan sistem teralis yang insya Allah muat sekitaran lebih dari 300 pohon ya lur. Doakan kami ya lur Nisia Farm, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Karena kami bekerja sendiri, belum bisa mempekerjakan orang. Jadi kami pelan-pelan tapi pasti insya Allah seperti itu. Kantong tipis tapi modal kami tekad dan semangat yang kuat lur. Tekad bulat dan semangat yang kuat, insya Allah pelan-pelan akan bisa tercapai juga lur. Insya Allah seperti itu lur. Jadi dukung kami lur, doakan kami juga. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan ikuti prosesnya. Kami mulai dari pembuatan lubang dan sebagainya, persiapan sampai nanti akhirnya kami jadi kebun anggur yang bagus lur. Di sebelah sini kita nanti akan bikin sistem para-para tapi semi trellis lur. Ini dengan panjang 40 meter dan lebarnya nanti 6 meter kita sistem para-para. Dan kita selingi juga dengan trellis, jadi sistem semi trellis untuk memaksimalkan lahan ya lur. Dalam menanam anggur dikenal ada dua sistem, yaitu sistem trellis dan sistem para-para lur. Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, kira-kira seperti itu lur. Inilah yang dimaksud sistem para-para lur. Dia rambatannya ada di atas seperti ini, jadi dia buahnya ada di atas lur. Ini adalah sistem para-para. Nah seperti ini. Kelebihan dari sistem para-para yaitu percabangannya akan lebih banyak lur dari sistem trellis, jadi jumlah buahnya pun juga akan lebih banyak. Nah kalau ini adalah sistem trellis ya lur. Trellis itu dia ke atas seperti ini dan buahnya pun cukup besar lur. Kalau sistem trellis, keunggulan sistem trellis itu bisa memaksimalkan ukuran buah karena batang pembuahannya dibatasi, tidak sebanyak sistem para-para, kira-kira seperti itu. Dan di sistem trellis itu buahnya relatif pendek-pendek seperti ini. Tinggal dulur-dulurku semua mau milih yang sistem mana, trellis ataupun para-para, semua tentunya cukup bagus untuk digunakan lur. Oke lur, kali ini Nisia Farm ingin berbagi ilmu bagaimana membuat lubang dan mengisi media tanam di saat dulur-dulurku semua mau menanam anggur. Ini ada lubang yang kita buat tadi lur, lubang tanam. Kami Nisia Farm tidak membatasi lubang tanam, tapi kita membatasi minimnya lur. Minim itu adalah 50 kali 50 lur, jangan kurang dari itu lur. Kalau dulur-dulur mau lebih dari 50 kali 50 itu akan lebih bagus lur, karena akarnya nanti akan lebih banyak menyerap nutrisi, kira-kira seperti itu lur. Tapi jangan kurang dari 50 kali 50 cm.
Itu saran saya lur. Setelah media tanam sudah siap seperti ini, selanjutnya kita akan memberikan maksud saya lubang tanam. Kita selanjutnya akan memberikan media tanamnya lur. Apa saja itu? Nah, ini adalah media tanam yang kita persiapkan untuk mengisi lubang tanam lur. Yang pertama, ini adalah fermentasi kotoran hewan, yaitu kotoran kambing ataupun sapi. Yang kedua, ini adalah sekam bakar. Sekam bakar. Yang ketiga, ini adalah sekam busuk. Nah, sekam busuk itu kalau dulur-dulur ada, ini juga bagus digunakan. Kalaupun tidak ada, yang paling pokok adalah sekam bakar dan kotoran hewan. Nah, selanjutnya tanahnya yang kita gunakan adalah tanah berpasir kalau ada lur. Kalaupun tidak ada, dulur-dulur juga bisa mengembalikan tanah yang galian tadi dicampur dengan pupuk kandang sama sekam bakar. Itu perbandingan 1:1, jadi tanahnya 1, pupuk kandangnya 1, dan sekam bakarnya 1. Kalau ada sekam busuk ini akan sangat bagus sekali lur. Nah, kami di sini akan menambahkan pembenah tanah. Ini cuman buat tambahan saja, sama SP36. Kalau dulur-dulur ada SP36 ini juga sangat bagus digunakan. Ini untuk merangsang perakaran tanaman yang kita tanam. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa lur, tidak wajib. Jadi cukup pakai media tanam yang tadi lur. Pupuk kandang 1, sekam bakarnya 1. Kalau ada sekam busuknya 1. Dan untuk tanah, kalau misalkan di tempat dulur-dulurku ada tanah di bawah pohon bambu, di akarnya itu lur, itu akan sangat bagus digunakan lur. Perbandingannya juga 1 lur. Jadi tanah 1, kohi 1, sekam bakar 1. Nah itu lur. Kenapa sekam bakar ini sangat penting lur? Karena ini untuk menjaga keporosan tanah agar tidak liat, agar tidak menggumpal lur. Karena anggur sangat suka tanah yang poros, tanah yang gembur. Ini akan menjaganya lur. Jadi ini wajib ada ya lur. Ini adalah contoh lubang yang sudah kita kasih media tanam. Ini baru kita kasih pupuk kandang. Nanti akan kita susul dengan sekam bakar dan sekam busuknya juga lur, sama SP36 nya. Setelah kita campur semua, nanti kita akan campur tanah, kita aduk dan kita biarkan selama 3 minggu sampai 1 bulan. Karena kunci yang paling utama untuk menanam anggur itu adalah sabar dalam membuat media tanam ya lur. Media tanam semakin lama semakin bagus. Jangan langsung buru-buru ditanami. Karena tanaman anggur itu berbeda dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman lain pupuk kandang yang sudah lama kita gunakan itu sudah bisa diserap oleh tanaman itu. Tapi kalau tanaman anggur belum mau, biasanya seperti itu lur. Harus benar-benar yang terfermentasi lama. Kalau tidak, tanaman kita itu nanti bisa jadi error, bahkan bisa jadi mati lur anggurnya lur. Kira-kira seperti itu. Jadi harus sabar dalam membuat media tanam ya lur. Jadi untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan pohon anggur yang subur, hijau royo-royo seperti ini, tumbuhnya juga bagus, perkembangannya juga bagus. Perlu dulur-dulur ketahui yang paling utama itu harus sabar dalam pembuatan media tanam. Jadi pupuk dan sebagainya tadi yang sudah dimasukkan di dalam lubang ataupun di dalam pot, itu kita tunggu dulu selama 3 minggu sampai 1 bulan biar dia istilahnya dingin begitu lur. Itu nanti akan lebih bagus lur. Jadi saat ditanam nutrisi sudah bisa diserap sempurna oleh tanaman. Kira-kira seperti itu lur. Jangan buru-buru menanam karena itu akan mengakibatkan anggurnya malah jadi error. Kesabaran tentunya tidak akan mengkhianati hasilnya lur. Seperti itu lur kira-kira lur. Oke lur. Kiranya demikian yang bisa Nisia Farm bagi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan dulur-dulurku semua juga bisa menanam anggur dengan bagus dan menghasilkan buah anggur juga yang bagus-bagus besar-besar seperti ini lur. Akhirnya bisa dinikmati bersama keluarga ya lur. Oke, kiranya sekian. Salam sehat, salam semangat dari Nisia Farm Kampung Anggur Dengklek lur. Dukung kami selalu dengan like, subscribe, share, dan komen agar channel kami makin berkembang, agar kami bisa selalu berbagi video, berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dulur-dulurku semua dimanapun dulur-dulur semua berada, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang lainnya lur. Kira-kira seperti itu lur. Salam sehat, salam semangat, salam dari Nisia Farm Kampung Anggur Dengklek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.